Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Kristen hari ini, Minggu 2 Januari 2022. Kita boleh kembali berjumpa dan menikmati hadirat Tuhan. Kita rindu lebih dalam mengenal pribadi Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Nah saudara, sebelum kita mulai dan masuk lebih dalam lagi, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh mulialah nama-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, ajari kami, sehingga hati kami dengan terbuka dapat menerima firman-Mu. Kami sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan. Kami bersyukur Engkau terus menyertai kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau jadikan mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Kami mau sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, judul renungan kita hari ini adalah Lawan dengan Firman, yang tertulis di dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11. Mari Bapak Ibu saya akan membacakannya buat saudara. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di pubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berpuasa dalam jangka waktu cukup lama tentu dapat membuat kondisi fisik manusia menurun. Tidak terkecuali dengan Tuhan Yesus. Dalam kondisi yang demikian, ia diperhadapkan pada serangan iblis. Kristus dituntun kepada pertempuran itu. Ia tidak dengan sengaja membawa dirinya ke sana, tetapi dibawa oleh Roh untuk dicobai iblis. Roh yang bagaikan burung merpati turun ke atasnya. Itu membuatnya menjadi lemah lembut tetapi sekaligus berani.
Perhatikanlah, kita harus waspada agar jangan masuk ke dalam pencobaan. Tetapi jika Allah oleh karena providensinya membawa kita ke dalam pencobaan sebagai ujian, janganlah kita menganggapnya aneh. Sebaliknya, kita harus melipat gandakan kewaspadaan kita. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, dan segalanya akan baik-baik. Bila kita mengandalkan kekuatan sendiri dan menantang iblis untuk mencobai kita, itu sama saja dengan kita memanas-manasi Allah untuk meninggalkan kita seorang diri. Namun, bila Allah yang menuntun kita kemanapun, maka kita boleh berharap bahwa Ia akan menyertai kita dan menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Iblis mencoba Yesus dengan meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Iblis tahu itulah yang dibutuhkan oleh Yesus setelah 40 hari 40 malam berpuasa, yaitu memenuhi kebutuhan fisiknya. Melalui pencobaan ini, iblis ingin mengalihkan Yesus dari hal-hal rohani kepada hal-hal jasmani. Iblis juga ingin agar Tuhan Yesus berusaha memenuhi kebutuhannya dengan bergantung kepada kekuatannya sendiri, bukan kepada Allah. Namun, Tuhan Yesus tidak terkecoh dengan semua itu. Ia tetap bergantung kepada Bapanya dan tidak menuruti perkataan iblis. Ia menjawab tantangan iblis dan mematahkan serangan iblis dengan firman Tuhan. Ia menegaskan kepada iblis bahwa hidup dan mati manusia tidak ditentukan oleh kebutuhan fisik, melainkan oleh Allah, Sang Pemberi dan Pemelihara hidup. Untuk memperoleh manfaat bagi dirinya, dengan menyepi akan memperoleh peluang untuk bersaat teduh dan bersekutu dengan Allah. Walaupun kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang paling aktif sekalipun, kita harus tetap menyediakan waktu untuk saat teduh dan mengutamakan mencari waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Mereka yang belum terlebih dahulu merenungkan dalam kesendirian hal-hal mengenai Allah, sungguh tidak layak untuk berbicara mengenai hal-hal tersebut kepada orang lain. Waktu Kristus muncul sebagai guru yang diutus oleh Allah, tidaklah dikatakan mengenai dirinya bahwa ia baru saja tiba dari perjalanan keliling dari luar negeri dan telah berkeliling dunia. Sebaliknya, yang dikatakan mengenai dia adalah dia baru keluar dari padang gurun, bercakap-cakap dengan Allah dan dengan hatinya sendiri. Melalui perikop ini kita belajar bahwa iblis selalu berusaha menjauhkan kita dari Allah. Iblis mengalihkan pikiran kita dari hal-hal rohani kepada hal-hal jasmani, dan iblis memanfaatkan materi dan kekhawatiran hidup kita. Iblis sering mengacau ketika kita sedang menyenangkan hati Allah. Misalnya, iblis membujuk kita untuk mengikuti pertemuan bisnis ketimbang beribadah, menonton acara televisi ketimbang mendengarkan firman Tuhan, dugem sampai pagi ketimbang melakukan saat teduh, dan pada akhirnya kita kehilangan momen bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa menikmati firman-Nya sehingga kita tidak lagi peka mendengar suaranya. Kita sering bertindak salah karena memakai cara kita sendiri. Kita mengambil jalan pintas agar bisa lepas dari kekhawatiran dan menyelesaikan persoalan hidup dengan cara kita sendiri. Kita makin menjauh sehingga tidak lagi bergantung pada Dia. Mari kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Allah dan tetap bergantung kepadanya dalam menghadapi segala tantangan. Yesus menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. Ia berperang sebagai manusia dan bukan menggunakan kuasanya sebagai anak Allah. Kita dapat menang atas pencobaan dengan cara yang sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu melawan bujukan iblis dengan firman Tuhan. Jika kita menolak kebenaran Tuhan, itu berarti kita berperang tanpa senjata.
bisa kalah sia-sia. Tunduklah kepada firman Tuhan, lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapan kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Mari kita lebih lagi menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama fokus kepada kebenaran firman Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita lawan iblis dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, dimanapun saat ini saudara berada, mari kita semakin lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Kita memiliki hubungan saat teduh yang terus teratur setiap hari, karena ini adalah makanan roh yang harus kita berikan setiap hari, sehingga roh kita kuat, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, dan dapat mengalahkan setiap siasat muslihat, tipu daya iblis di dalam seluruh hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu mengajar, memberikan kami pencerahan, bahkan firman-Mu memberikan kami kekuatan untuk dapat mengalahkan tipu daya iblis. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini, dalam ibadah raya yang kami lakukan, kami terus berharap kepada Tuhan. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Dimanapun kami beribadah, Tuhan memberkati kami dengan kekudusan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Datanglah dalam hidup kami dan penuhilah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.